الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang lalu ya, sifat yang ke-11, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, lawan daripada sifat wajib bagi Allah. Yang ke-11 summa, artinya tuli ya, lawan daripada sama, mendengar Allah. Dan barang yang pada maknanya dengan bahwa ada baginya jihah, arah ya, seperti kanan atau kiri, atau ada ia dengan serta, hampir, tiada dengar jika jauh, atau mendengar dengan adanya lubang telinga, atau dengan telinga, atau disertai suaranya. Jadi mustahil bagi Allah seperti itu ya. Kalau kita ya pas pun di hadapan kita bercerita, kalau arah angin tuh arah ke sana, ulangi lagi kita tak dengar, udah kuat ya aku ngomong atau agak-agak dengar yang kita bercakap, kita merompekkan, kuat dah cakap, pelan kali kau ngomong, agak kurang dengar aku, apa kau tak dengarnya, tak kau dengar katanya. Allah Tuhan kita kaya, mendengar tak perlu alat, tak perlu sebab ya, tak perlu sebab ada suara baru mendengar. Selagi itu diadakan Allah, Allah dengar. Yang wajibnya kan Allah dengar, yang haruskah Allah dengar. Maka tidak takluk sama kepada yang mustahil. Kenapa? Orang tak ada, orang tak ada. Apa dengan Allah? Tak adanya bukan tak ada pada makhluk, tak adanya itu tidak ada Allah tentukan. Tidak ada. Kalau tak ada yang sama kita nih, kalau tak ada yang sama kita nih, tak ada tapi ada kalau kita makhluk nih. Tapi kalau sudah tidak ada pada ketentuan Allah, memang tak ada. Pinjam duitmu dulu lah, tak ada. Sikit aja untuk modal nak puasa nih, raya nih, nak buat kue. Nah, kata tak ada, tidak ada lah. Tidak adanya ada, tidak ada. Pasti ada tuh. Ini dengan kita ini begitu makhluk nih. Nah, tapi kalau tidak ada pada ketentuan Allah, memang tidak ada. Nah ya, makin mutlak. Maka berbicara tentang wajib, mustahil, atau bicara kuma'akan itu ya. Nih, jadi Allah mendengar tak perlu dengan ada sebab ataupun alat, tak perlu dengan sebab ataupun alat ataupun syarat ya, tak perlu ya Allah terpaksa dengan ada sesuatu tersebut, tidak, karena Tuhan kita kaya. Jadi kalaulah kita benar yakin Allah Tuhan kita itu kaya, ini kaitan per bulan Ramadan ini pas kali
bercerita kita tak didengar oleh orang tuh, bahkan ditambahnya lagi, kita bukan menghibah nih. Jadi apa namanya tak menghibah? Kita bukan menghibah, ini puasa nih, ini puasa. Aku lama dia tulah, talah. Bukan menghibah. Dia lupa, tidak didengar oleh orang tuh. Tapi kan ada yang maha mendengar, ada yang maha tahu. Kalau manusia bisa kau tipu, bisa kau tokoh, tapi Allah Tuhan yang menjadikan kau alimul ghaibi wasyahadah, yang nyata, yang tak nyata pun Allah tahu, Allah dengar, Allah lihat. Nah, jadi keberkahan Ramadan di sini dia. Sampai berkahnya Ramadan ini tidak ada pada hari bulan yang lain. Kalau bulan yang lain waktu-waktu mustajab, bentak doakah, minta ampunkah, ada khususnya. Mandi malam hari, mana lagi ketika habis tahiyat tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asraftu. Lihat, khusus. Atau antara waladhdallin dan amin, atau pada setiap sujud. Cuma yang teramalkan sujud terakhir, tak ada, mana ada kata Nabi. Kadang-kadang si penyampai tak dari mana sumbernya. Maka mintalah kita pada Allah di sujud terakhir, ada gitu hadisnya. Ini ngada-ngada tuh kadang-kadang si penyampai itu ya. Bukan sujud terakhir apa, setiap anda sujud kata Nabi. Ketika sujud, salah satu mustajab doa anda sujud. Pengamalan kita semalas-malasnya sujud terakhir, itu dia ya, doa khusus waktunya. Tapi kalau Ramadan tidak ada, siangnya malamnya sama. Ini lebihnya, siangnya malamnya sama. Makanya man shoma ramadhana siang, man qama ramadhana malam. Asal betul lah siangnya malamnya dengan imanan wa ihtisaban, betul keimanan mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kata Nabi. Jadi siang malam Ramadan sama, itu lebihnya. Kenapa kita gunakan siang malam Ramadan ini betul-betul dalam beramal? Karena kita tahu Allahnya dengar apa yang kita cakapkan, Allah tuh lihat apa yang kita perbuat, Allah tahu apa isi hati kita. Jadi makanya kita pun jagalah Ramadan, kita pun bertasbih terus di malam hari, terus bermunajat, meminta pada Allah. Bahkan ibadah malam itu pun kalaulah dapat kurang rasanya lagi, boleh rupanya Pak, boleh tambah. Udah 20 rakaat salat tarawih. Berapa rakaat ini? Berapa rakaat? Si terakhir berapa rakaat? Berapa? 20. Mana ada terakhir 23? Terakhir berapa? 20. Yang ganjil tuh witir. Ya. Nah, 20 tambah 3 sampai rumah, ya Allah, kurang rasanya lagi.
ditambah lagi sembahyang malam tarawihnya. Boleh? Boleh, cuma ngamal ke setengah 0,5%. Bolehnya boleh. Almarhum Habib Munzir Al-Musawwa yang umurnya sebaya dengan awak, 78 tuh. Dia kalau udah ceramah TV tuh rame luar biasa majelisnya. Dia tarawihnya di masjidnya 20, pulang ke rumah tarawih lagi dia. Udah tuh dia tiap malam dia tetap berkhidmat pada gurunya, datang ke pondok gurunya, tarawih lagi sampai di subuh. Hebat tidak ada. Dan ini memang tidak heran kita kalau para ulama Habib di sana begitu. Berkata guru kami itu Ustaz Syafi' Umar Lubis, sekarang lagi sakit. Aku di Tambora itu katanya, di tempat Habib Rizik tuh. Ke sana aku datang. Bukan waktu ketika di Mekah datang ke sana ke rumahnya. Waktu dia di Mekah sana katanya, sembahyang tahajud lah aku malam katanya. Udah banyak kurasa sembahyang tahajud ini gitu. Ku tengok dia sembahyang juga gitu. Tidurlah aku lebih kurang jam 2 lewat, jam 4 dia menuju lah. Asal kemudian sembahyang juga lagi. Itulah aku yang nyata nengok bagaimana Habib Rizik itu beramal malamnya. Itu mulai. Maka sungguh Allah jaga tuh. Makanya ketika sidang tuh tengok macam-macam tuh yang juruk urut apa-apa di bawah persidangan, senyum saja dia. Amalan dia ke amalan kita. Hizib Nasar, Hizib Nawawi, dia diajarkan guru-guru kita. Cuma kita yang malas kan. Saya bonceng Pak Alim, habis ngaji di Tanjung Selamat, saya bawa ke kolam. Sebelum istafu pun kolam pun dia udah ngaji. Sana kami ngaji Buya Tutulab. Kita tanya, Tuhan begini. Apa kan? Pertama banyak kesembahyang. Yang kedua bacalah dalail tuh. Ada malam. Itu kakak ya. Dalail malam kitab tuh. Ada hizib Nawawi, hizib Nasr. Jadi berarti amalannya sama dengan guru kita tuh. Begitu. Kenapa kata guru tuh begitu? Orang guru tuh tahu. Ini satu nih malasnya kuat. Kan kita kan malas kita banyak. Bukan kita tidak tahu bahwa sholat mutlak itu besar derajatnya, bahwa sholat malam itu tahu kita tidak ada bilangan rakaatnya, paling 4. Ini pun kalau datang kang 2 buat malasnya. Keluar lagi dalil dalam hatinya, bisian nafsu tuh. Orang kata Nabi 2 pun tak mengapa. Tuh. Tadi malam tahajud, memberkat tahajudnya. 6, alhamdulillah. Ada yang 8, ada banyak. Apa? 2. Ini kan tengok setan. Oh Pak dipenjara Pak, udah nafsu. Perlu kita tahu, belum masuk Ramadan nih, setan sama nafsu berkawan. Hati-hati. Tapi kalau nafsu memang sudah dilebur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, malaikat mulhim selalu datang dekat dengan kita. Sudah sampai dia menuju kepada nafsu mulhimah, alhamdulillah lah. Apalagi sudah Allah ridhoi, dapat kita makam nafsu mutmainnah. Kalau sudah masuk kepada makam nafsu mutmainnah, tak ada kok-koknya lagi. Kita kan banyak kok-kok juga kan. Ada lagi keluhnya, tak begitu ya.
Yang ke-12 amma, artinya buta, yaitu lawan basar, dan barang yang pada maknanya seperti bahwa ada melihat dengan biji mata atau dengan kelopak mata, atau melindungi akan oleh gelap, atau ada serta hampir, tidak jauh dan tidak sangat hampir, atau dilihat akan tiada sifat. Nih, Allah Ta'ala Tuhan kita Jalla wa Azza kaya, melihat tidak dengan alat, tidak perlu dengan sebab, maka tidak ada jarak bagi Allah. Tidak ada jarak bagi Allah. Kalau kita lemah semuanya, padahal udah cukup dikasih Allah Ta'ala kita mata yang zahir. Berapa mata kita? Bapak? 4 atau kaki, mata kurang juga lagi, tambah 2 nih. Nah, 2 nih yang pun dicocokkannya tambah berkaca udah masukkan 1. Pas Pak? Belum, bukan pas Pak. Nah, begitu lemahnya kita tuh ya. Kalau Allah Tuhan kita tak kaya. Semut di seberang lautan pun dia tahu. Butiran pasir, kalau kita kaji terus Samin ini kan ada tiga. Kalau kami dulu ada nih kisah keguluan Musa alam mahrum, kitab Jamiatul Karamatul Aulia, diceritakan itu butiran pasir, butiran pasir yang di laut pun Allah tahu, Allah lihat. Kenapa? Allah tak butuh jarak. Allah tak butuh jarak. Sedangkan kita karena lemah didatangi yang namanya jarak, batas. Ada batas-batas bagi kita. Itu dikatakan kita lemah. Kenapa? Karena yang ada sama kita nih, yang diberikan Allah nikmat melihat, maka dikatakan dia sebagai perumpamaan. Karena yang melihat itu hakikatnya Allah, yang mendengar itu Allah, yang kuasa itu Allah. Seolah-olah dipinjamkan sifat ma'aninya pada kita. Datang orang yang awam, dianggapnya meminjamkan itu seperti minjamkan sesuatu. Kalau makna pinjamnya itu seperti pinjamkan sesuatu hak milik, apa bedanya Allah mandang dengan kita mandang? Salahlah seperti itu. Karena hakikat yang hidup itu kan Allah, yang kuat itu Allah, yang kuasa, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Kita pun ada, ya, seolah-olah katanya. Itu dikatakan majaz, perumpamaan. Perumpamaan. Maka sama kita nih, nikmat yang Allah berikan, yang Allah jadikanlah kuat pada saraf mata itu, sehingga dapatlah mata untuk melihat. Ketika Allah ambil cabut tu nikmat, mana lagi? Apakah mata bisa melihat? Pada orang terang matanya, matanya terang, tapi tak nampaknya sedikit pun, cahaya pun tak nampaknya. Kenapa namanya? Apa namanya itu? Penyakit apa namanya? Bukan katarak. Kalau katarak nampak lagi. Apa namanya? Apa? Glukoma. Glukoma. Matanya terang. Nggak ada benar. Dicatat nggak ada katarak luar, katarak dalam, tak ada. Tapi glukoma.
Ya terserah Allah lah. Tapi ketika hamba itu hatinya selalu disirami terus dengan taubat dan inabah, dengan taubat dan inabah, maka ketika itu hatinya diberikan Allah ridho, teranglah hati itu. Maka terkadang kala terangnya hati lebih hebat pada terangnya mata. Kenapa? Karena terangnya hati bisa membedakan antara hak dan yang batil. Tapi terangnya mata belum tentu dapat membedakan antara hak dan yang batil. Walaupun itu ada sama kita sendiri pun. Ada sama kita sendiri. Mana buktinya? Jangan kita kaji yang lain, kitanya. Dalam kaji hikam, kita sadar tidak kita ini adalah tempat salah? Sadar kan? Kita tempat lupa. Ini kajian oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ketika dipuji orang engkau, mulutmu dengan gampang bercakap, usah puji-puji laku, usah puji-puji laku, tenang deh, usah puji-puji aku, berhasil. Tapi ketika ada orang bercakap memburukkan dia, tidak ada melawan, diam dia, tapi hati cas. Tapi kalau benar dia tahu betul-betul Allah bukakan pintu hidayah ma'rifah tuh di hatinya, itu tak ada lagi. Tapi sebegitu hebatnya lah, begitu susahnya lah bagi kita yang berupaya dengan ikhtiar kita dan tawakal kita, bermohon terus meminta pada Allah supaya dibukakan betul pintu hati kita. Ikhtiar kita, usaha kita, kerjakanlah perintah, tinggalkan larangan. Karena tak akan mungkin terbuka pintu hati hidayah ma'rifah di hati kita sebatas kita hanya mengerjakan perintah, tapi yang tak elok masih kita kerjakan. Kenapa? Yang tak elok itu kita kerjakan, itulah menghambat kebaikan-kebaikan pada kita. Seketika engkau berbuat maksiat, kata ulama hukama, ketika engkau berbuat maksiat berarti engkau telah menghalangi dirimu berbuat ibadah kepada Tuhan. Makanya orang yang senang, orang yang masih senang ada kemaksiatan yang belum bisa dihentikannya, maka jalan dia nak ibadah itu pun agak terhambat. Maka kita di bulan Ramadan ini banyak akan bermuhasabah, introspeksi diri kita, banyakkan muhasabah ya bagi kita, supaya semakinlah kita tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang banyak kesalahan. Ke-13, al-bukm, keluh, lawan daripada kalam. Dan demikian lagi, barang yang pada maknanya keadaan kelakuan, pada keadaan kalamnya dengan lidah dan berhuruf dan suara yang yang 7 ya, yang kemudian ini lawan sifat ma'ani, yang 7 itu 7 ya. 7 kan ya, hilang hurufnya 1 apa, udah lawak puasa makin lama berpikir otak itu kan, padahal gitu karena bawa Nabi subuh dan
Ya, yang 7 nanti lawannya. Nah, cukup lah ya fikih kita nih kan, ya fikih kan. Oke, tambah lagi 1 katanya, 1 aja. Tambah lagi ya, 1 aja, udah 1 penting. Iya. Maklum, kadang lupa cerita semalam kan, manusia pula kan. Dah janji semalam Ustaz, kata betul ya. Baik, 7 berikutnya ya. Dan lawan sifat maknawiyah terlebih nyata daripada lawan sifat ma'ani. Kenapa? Karena maknawiyah itu menjelaskan makna daripada sifat ma'ani, maka lebih jelas dia. Mana ya? Ke-14, kaunuhu ajizan an mumkinin. Lebih jelas lagi nih. Kenapa? Menjelaskan sebagai makna keadaannya yang lemah, daripada mungkin. Mustahil lah itu ya. Lemah Allah mengadakan, mentiadakan, mustahil itu. Mana pula Allah Ta'ala itulah yang mengadakan, dia pula lah yang mentiadakan. Berarti makna itu lebih jelas lagi dia. Allah Ta'ala itulah yang mengadakan, Allah Ta'ala itulah yang mentiadakan. Maka jangan sampai ada terlintas di hatimu, kata ulama ada tauhid nih, ya. Jangan sampai terlintas di hatimu. Apa itu? Melemahkan. Kalau melemahkan dengan langsung cakap tidak, tapi lemah itu membandingkan. Hati-hati. Apa contohnya? Aku, kalau tidaklah si Polan nolong aku waktu nak raya tu, entahlah hancurlah bahasa ini, berkelailah aku makam. Nah, jualan modal habis. Kalau tak si Polan tu nolong aku, hancurlah keluarga kita. Tidak, kau lemahkan Allah tu langsung tertuju kepada Tuhanmu, tetapi ucapanmu dengan memperbandingkan melemahkan ini. Berarti ketika kita memahamkan lawan sifat maknawiyah ini, lebih menguatkan kita pahamnya. Maka dijelaskannya kaunuhu ajizan an mungkinin, ya. Keadaannya lemah daripada mungkin. Jelas sekali dah itu ya, pahamnya kita. Jadi sedikit pun jangan coba-coba, ya. Walaupun engkau memperbanding-bandingkan, hatimu tidak, tapi cakapmu itu membawakan waham sama orang jahil. Kau tak baik-baik anakmu, kau tak baik-baik anakmu, kesana kau datang, aku 10 anakku dah aku keluarkan. Kalau demam anakku tak ada, pergi ke dokter, sana datang. Apa kata? Salah tu, aku tahu ya, tahu katanya. Tapi terkadang-kadang kalau kita lihat, maka ketika ke Tuhan, cakapnya dijaga, jangan memberikan waham kepada orang jahil, rusak nanti ya imannya. Makanya kita pun nak makan obat, jangan langsung telan saja obat tu. Kalau bisa doa lah, setidak-tidaknya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shfi fa'antas syafi, Allahumma afi fa'antal ma'af,
Allahumma kfi fa'antal qahhar. Setelah Allahumma shfi fa'antas syafi. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, Engkau yang maha penyembuh. Berarti sebagai ketentuan tidaklah sebagai jalan, sebagai syarat saja. Jadi namanya pula kita dituntut ikhtiar. Karena kita kan dituntut wajib kita berobat. Wajibkah sembuh? Tidak. Mana wajib sembuh? Wajib kita berobat. Sembuhnya tak wajib. Kenapa? Allah Ta'ala yang tentukan. Maka dalam diskusi dikatakan minkas soal wa minan nawal. Masalah kita, penyelesaiannya Allah Ta'ala itu. Kaunuhu ajizan an mumkinin, keadaannya yang lemah daripada mungkin, lawanlah bagi keadaan yang qadiran, bagi segala mungkin. Yang ke-16 kaunuhu karihan, wa keadaannya yang benci, ya, artinya itu keterpaksaan, ya. Atau tiada berkehendak, lawan daripada muridan, lawan daripada muridan. Yang menentukan, yang berkehendak Allah Ta'ala lah. Mustahil semuanya tergagah sama Allah. Mustahil apa yang tergagah, tidak ada. Walaupun ada kalimat Nabi, kalimat Allah dalam hadis qudsi, kan ada gini, laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan seluruh isi alam. Jangan pula zahir saja dibaca, berarti Allah terpaksa nih, karena sebab Muhammad lah. Makanya bukan begitu, Allah tak memuliakan kekasihnya, itu maksudnya. Karena Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian Rasulullah itulah pemegang syafaatnya Allah Ta'ala. Ya, hakikat memberi pertolongan itu Allah. Cuma Allah telah berikan ridhanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun adalah namanya tawasul, berwasilah, bertawasul. Supaya apa? Ada hubungan kita dengan Rasulullah. Maka kita pun di pagi hari udah menjalin hubungan dengan Nabi. Assalatu wassalamu alaik, ya kan? Ini hubungan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya sayyidana wa nabiyyana wa habibana. Ini kan pagi hari kan begitu bermunajat. Dulu, sekarang ada jarang ya. Kaset dong, kaset itu kan ya. Dulu gitu. Di kampung-kampung tempat kami masih ada. Di kampung-kampung tuh ya. Dulu begitu ya. Dulu orang yang menjagai orang, sangat tidak kaset. Sikit lagi sok Bante Wahabi ini tak mau orang beramal. Ada orang meninggal, kaset saya bunyikannya. Dalam tahlilan tak perlu lagi. Malah ada orang beramal. Ya, mana buktinya? Dulu kalau ada orang pesta, ada, kalau di perjuta di sini ya, kalau di perjuta sana kenduri itu ada dua, kenduri orang tua, kenduri muda-mudi. Kedua orang tua tuh, dia kedua orang tua makan berhidang dia. Malam esoknya, mulai pagi sampailah malam, itu kedua orang tua, kedua muda-mudi. Kalau nak berkibot dah orang tu berkibot orang tu. Nah, kalau malam ni kedua orang tuanya.
Jadi pakai kedua orang tua, pakai menikah. Kita lihat sekarang, saya bilang sama kawan-kawan, tengok, kedua orang itu bisa dihitung, paling pun 25 orang, 30 orang, udah banyak kalau deh. Kalau dulu sampai 40 hidangan, 50 hidangan, satu hidangan berapa orang? 4 orang kan? 4 lah, kalau 5 payah kali lah 4 hidangan. Makanya sekarang orang buat hidangan pun tak pandai. Perhatikan, orang buat hidangan tak pandai banyak. Nah, so bukan mengatakan ke bapak ya, berapa banyak orang buat hidangan ini ya, mana boleh buat hidangan begini ke tong kampung di mana Pak? Jangan bibir muda ke bawah nih, jatuh nanti kan begini kan. Oh itu gitu, nah ini dia gitu, bukan hidangan cuma orang Padang tumpuk nah itu gak begitu. Ada ya, adat dulu kita tuh begitulah. Jadi hebatlah ya, amal orang dulu penuh dengan adabnya. Ke-16, kaunuhu jahilan, wa keadaan Allah tuh yang jahil, yang bodoh, lawan keadaan Allah tulah yang aliman. Ini tidak ada lemahnya Allah ya, karena Allah tahu tidak seperti kita tahu. Kalau kita tahu diawali dengan tidak tahu. Kalau Allah tahu kaya, nah, kalau Allah tahu tuh kaya, tidak diawali dengan apapun. Kalau kita tahu ada awalnya, tak tahu, dan kita tahu perlu tuntut belajar. Allah tahu tidak. Kenapa? Hakikat yang memberitahu Allah. Hakikat beritahu itu Allah Ta'ala petunjuk. Maka nanti berbicara nih, ada silah dalam ilmu tasawuf, nanti kita berbicara khatir. Hati-hati itu ya, khatir. Ada khatir syaitan, rupanya banyak bisikan setan. Jangan lupa, hati-hati ya. Tapi kalau orang sufi, karena kuatnya ketauhidan mereka, maka apapun datang lintasan ditolaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berkhalwat di pembawa tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam berkhalwatnya, tiba-tiba ada suara datang. Kendi emas pun datang dekat dengan dia, terbang. Kendi emas pun bercakap, ya Abdul Qadir. Kalau sudah masuk huruf ya ke mudhafun ilaih, mudhaf jadi mansub. Ya Abu Bakar, tak bisa. Ya Aba, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, hentikan khalwatmu. Allah sudah memberikan jaminan pada engkau. Engkau boleh meminum dengan kendi emas. Ada 3 kali, ambilnya selopnya, dilempar, utang panting iblis itu lari. Syekh Abdul Qadir, kalau sempat Abdul Qadir dan Minin pergilah datangi, kacau lah ini. Oh malam tadi, malam tengah, ketika aku berkhalwat, bisa datang terbang piring bercakap. Pasti pikirannya, ini pasti datang malaikat sama aku nih gitu. Nah, ini dia. Ini Syekh Abdul Qadir diuji, menceritakan kapan ada kitabnya itu, lupa waktu kami ngaji.
Syekh Abdul Qadir, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ke-17 kaunuhum mayyitan, keadaannya yang mati lawan keadaannya yang hidup. Ya. Ke-18 kaunuhu asam, keadaan yang tuli lawan bagi keadaannya yang sami'an. Ya. Kemudian kaunuhu a'ma, keadaan yang buta lawan keadaan yang basiran. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian ke-20 kaunuhu abkam, keadaannya yang keluh, ya, lawan keadaannya mutakalliman. Inilah lawan sifat ma'nawiyah yang 7 bulan. Maka dengan dia sempurna 20 yang mustahil bagi Tuhan kita Jalla wa'azza. Inilah bahagian yang kedua yang wajib atas mukallaf mengetahui yang mustahil atas Tuhan kita Jalla wa'azza, supaya apa? Kita tanzihkanlah. Dah betul lah kita jelaskan ya. Kita tanzihkan, mantaplah, dan kita nafikan daripadanya barang yang tak berpatutan bagi Tuhan kita. Patutan. Jadi kalau sudahlah ya, makanya wajib atas mukallaf mengetahui yang mustahil atas Tuhan kita Jalla wa'azza, supaya apa? Kita tanzihkan, dapat kita betul-betul memahasucikan Allah Ta'ala. Tanzih itu memahasucikan Allah, dan kita nafikanlah daripadanya barang yang tak berpatutan bagi Tuhan kita Ta'ala. Anzalika uluwan kabira. Masuklah kita faidah. Kata Syekh Al-Luqani, ini Syekh Ibrahim Al-Luqani, bersikat Al-Luqani katanya, Syekh Ibrahim Al-Luqani, pada kitabnya Matan Jauharatut Tauhid. Nanti lah ya, matannya, matan itu isi ya, kitab Jauharatut Tauhid. Wa indana wallahu a'lam bishawab. Kita Bapak Ibu, Sabtu depan penutupannya, udah 3 kali kita cepatkan, karena kan semalam tak ada liburnya kita. Udah terjadi Bahalim teringat, mana Bahalim? Ya kan? Ada liburnya semalam kan? Jadi cepatlah kita. Jadi tak terganggu ibu. Ada bohongan buat kue, tak terganggu. Yang penting dapat semua kita, ngajinya pun dapat kan gitu kan. Buat lempeng kan. Iya, iya. Pak. Kenapa paham Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah? Kenapa Pak? Muncullah dia. Kemudian yang pasti Pak, Allah meridhai Ahlussunnah wal Jamaah. Bermunculan itu paham-paham Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah. Janganlah kita tanya-tanya apa karena Allah Ta'ala nak jadikan di dunia ini ya. Makanya neraka pun Allah jadikan, tapi surga pun Allah jadikan. Tapi karena rahmat Allah lebih hebat. Berapa pintu neraka Pak Ustaz? Berapa pintu neraka? 7. Surga berapa? 8. Dilebihkan tuh surga. Ini dia.
Ahlussunnah wal Jamaah pun tetaplah dimenangkan Allah, dijaga Allah. Kalau tidak malah kacau kita nih. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua kan? Dikatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dua dia. Kalau tidak Asy'ari, Maturidi. Karena muridnya ya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Cukup lah ya. Ini kan datang kita ini aja. Dah. Pokoknya tiga waktu dua. Apal-ngapal juga lah apa. Dah risau juga ini dah. Tak ada pula WA ni. Kemana WA ni? Lupa dia. Lupa. Cukuplah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma, Allahumma rizqna amala. Allahumma rizqna bihusnil khatimah. Wa na'udzubika min aqib wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala